Di era informasi yang bergerak cepat, strategi komunikasi politik bukan lagi sekedar menyampaikan pesan, tapi bagaimana pesan itu bisa dipahami, dipercaya, dan memengaruhi publik. Langkah pertama dalam komunikasi politik adalah memahami audiens, siapa mereka, apa kebutuhan mereka, dan nilai apa yang mereka pegang. Dari sinilah pesan politik dirancang agar relevan dan tepat sasaran. Pesan harus sederhana, konsisten, dan mudah diingat. Komunikator politik yang sukses adalah mereka yang mampu membuat pesan politik terasa dekat dengan realitas publik. Strategi komunikasi politik juga melibatkan pemilihan media, mulai dari media massa, media sosial, hingga komunikasi tatap muka. Semuanya punya fungsi dan efek yang berbeda. Integrasi seluruh kanal inilah yang membuat pesan lebih kuat. Komunikasi politik bukan hanya komunikasi satu arah, tetapi juga mendengar aspirasi, hadir di tengah masyarakat, dan merespons kebutuhan mereka adalah bentuk komunikasi yang membangun kepercayaan jangka panjang. Dengan strategi komunikasi politik yang tepat, pesan bukan hanya didengar, tapi juga dipahami, diterima, dan mampu menggerakkan perubahan. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang sedang mengerjakan jurnal berjudul Peran Instagram dalam Strategi Komunikasi Politik Okta Kumala Dewi pada Pemilu 2024. Kami dari kelompok 1 dari kelas E, hari ini kami akan ngobrol langsung sama salah satu narasumber dari tim media sosial Ibu Okta Kumala Dewi, yaitu Kak Akbar. Halo Kak, makasih banget udah nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol bareng kita. Dan aku pengen bahas sedikit nih soal strategi komunikasi Bu Okta, terutama di Instagram. Jadi aku langsung aja Kak. Langsung. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya kenapa sih Kak Akbar dan tim ini memilih Instagram jadi salah satu platform utama buat membangun citra dan kedekatan Bu Okta sama para pemilih atau audiens gitu? Soalnya kan sekarang banyak platform ya kayak TikTok, Threads, YouTube, dan lain-lain gitu. Nah, apa yang bikin Instagram ini lebih mungkin cocok gitu buat strategi komunikasi politik yang tepat buat menarik audiens pemilih Bu Okta gitu. Gimana Pak? Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Akbar dari timnya Bu Okta, staf ahli di DPR RI, tapi bagian medianya beliau. Saya ikut Bu Okta udah lama dari sebelum pemilu. Dari tahun 2023, jadi saya sedikit banyak tahu terkait bagaimana strategi yang digunakan oleh Bu Okta dalam media sosial. Nah, di sini kan kita ingin bahas terkait strategi komunikasi Bu Okta di Instagram. Betul. Nah, kenapa Ibu Okta ini memilih Instagram sebagai salah satu? Sebenarnya bukan Instagram doang ya. Okay. Jadi ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook juga. Nah, ini kan kita fokusnya ke Instagram aja. Jadi kenapa Bu Okta itu memilih Instagram? Karena kan Ibu Okta ini kan dapilnya dapil Banten 3 ya. Dapil Banten 3 itu ada Kabupaten Tangerang, ada Kota Tangerang, ada Kota Tangerang Selatan. Nah, di mana ini termasuk bagian dari perkotaan lah ya. Cuman ada di Kabupaten Tangerang itu ada desa, lebih banyak desa. Yang banyak kotanya itu kan di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Nah, Instagram ini sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mengkait generasi muda. Karena kan kita tahu lah di Tangerang ini banyak anak-anak mudanya gitu kan. Ada betul. yang udah pinter Instagram semuanya gitu. Jadi dia fokusnya ke situ sih, mengambil pemilih-pemilih muda dari situ. Dari Instagram gitu Dari ya Instagram Kak? gitu. Oke. Sekarang aku penasaran juga nih Kak, proses di balik layarnya kayak gimana sih perencanaan dari pembuatan konten, terus supaya tuh konten itu tetap konsisten sama pesan politik yang mau disampaikan. Terus itu biasanya tuh diskusi bareng Bu Okta langsung atau ide-idenya itu lebih muncul dari tim medianya. Terus kayak pas lagi masa kampanyenya itu cara penyampaiannya itu ikut disesuaikan gak sih sama isu atau suasana yang lagi rame di media sosialnya? Nah, kebetulan kita sendiri Ibu Okta itu kan dia juga bukan tipe orang yang menerima aja gitu. Dia juga sering ngasih masukan, bikin konten kayak gini. Kayak contoh ada konten di TikTok yang dia lihat atau di Instagram yang dia lihat, bikin konten kayak gini ya, nanti kita yang proses, kita yang olah kayak gitu. Nah, pengolahannya itu kita kadang ada tim media sendiri, tapi kadang kita juga ada 1 bulan atau 2 minggu sekali kita
rapat semuanya, terus nanti kita bahas terkait gimana apa ada kendala atau enggak, gimana perkembangan Instagramnya kayak gitu. Jadi kalau untuk materi yang diposting itu dari kita juga banyak, cuman dari ibu sendiri pun juga banyak ngasih masukan bikin konten kayak gitu. Berarti dari dua-duanya juga ya Kak? Ya benar gitu. Kalau aku mau nanya, kan ini kalau ngomongin jenis konten, menurut Kak Akbar dan tim itu konten apa yang paling efektif buat narik perhatian audiens dan ningkatin interaksi selama masa kampanye? Itu lebih ke personal atau informatif soal program kerja Bokta? Soalnya kadang kan kegiatan yang di belakang layar malah lebih rame daripada yang serius gitu. Ya kalau kita sih banyak bikin kayak kontennya di Reels ya. Terus nanti kayak contoh ibu turun dapil kayak ketemu masyarakat. Nanti kita up ke publik itu di Instagram. Jadi yang kita upload itu kadang ada kayak contoh quotes kayak gitu. Terus ada juga Reels Instagram. Nanti kayak video-video lucunya juga ada kayak gitu. Terus ada juga yang khusus buat kayak contoh ingat Okta, dia kan slogannya kan ingat Okta. Kita bikin video khusus cuman gak ada ibunya, cuman ada posternya doang kayak gitu. Jadi kita fokusnya ke poster, terus ada reels singkat, terus ada yang lucu-lucu juga kayak gitu. Nah, mungkin terus kalau dari segi fitur nih Kak, kan Instagram kan sekarang punya banyak banget tools kan, kayak ada Reel, Story, Live, sampai iklan berbayar. Nah, sejauh apa tim dari Bokta tuh memanfaatin fitur-fitur itu buat ningkatin jangkauan dan engagement selama kampanye? Kayak misalkan Reels buat konten, Story buat interaksi harian, atau Live buat ngobrol langsung sama audiens gitu Kak? Kita juga bersyukur karena banyaknya fitur-fitur yang di Instagram kan. Nah kita juga bisa monitoring kan, di situ ada fitur khusus buat mantau kayak perkembangan atau statistik selama 1 bulan atau 7 hari. Nah, jadi kita menggunakan lebih kayak Reels sama Story sih. Kalau live streaming itu jarang, paling ada cuman kita pas acara nih, tapi kita videoin bikin live streaming kayak gitu dong. Bukan khusus kayak ibu itu harus ngomong terus ada ngasih pertanyaan, jawab pertanyaan kayak gitu nggak ada. Jadi khusus kita di Reels sama Instagram Story aja. Berarti di pembuatan konten di Reel sama story aja. Ya. Mungkin terakhir nih Kak, dari hasil pemantauan tim, aktivitas di Instagram sejauh apa sih yang ngaruh ke popularitas dan resepsi publik terhadap Bokta selama kampanye? Kan kelihatan banget Kak, nggak perubahan kayak dari sisi awareness atau dukungan masyarakat. Nah, sebelumnya aku juga menginformasikan kan, kalau ibu ini orang baru, jadi dia itu belum pernah masuk ke dunia politik. Emang benar-benar baru pertama kali ikut politik, jadi langsung di daerah pemilihan Banten 3. Nah itu juga bermanfaat banget karena waktu itu saya lupa ya, karena kan followers ibu itu udah dibersihin lagi. Pada zaman kampanye itu lebih dari 10.000 dan itu kencang banget naiknya gitu. Jadi kita ngeliat bahwa masyarakat itu sangat tertarik dan antusias lah dengan hadirnya Ibu Okta. Terlebih kan banyak tuh persaing-persaing ibu yang udah tokoh, cuman masyarakat juga melihat ternyata Ibu Okta bagus juga kayak gitu. Keren banget sih Kak, seru banget dengar ceritanya langsung dari orang-orang yang memegang akun resminya. Makasih banyak ya Kak udah sharing nih sama kita, kabar kayak insight-nya ngebantu banget sih Kak. Makasih banyak ya Kak ya. Kita lebih tahu strategi komunikasi politiknya dari Bokta tuh gimana aja, mulai dari terutama dari platform Instagram. Ya, memang Bokta itu dia fokus lah ke semuanya. Kayak contoh dia kegiatan harus diupload semuanya itu kan dipantau langsung sama Ibu Okta juga. Jadi Boktanya ikut andil juga. Iya. Oke, makasih banyak Kak Akbar atas Oke. waktunya. Sukses terus. Amin.